Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data 1 juta penerima bantuan subsidi upah atau BSU kepada Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya penyerahan data tahap pertama ini akan dicek kembali oleh Kemnaker untuk memastikan kesesuaian data penerima. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerima data 1 juta calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap pertama dari BPJS Ketenagakerjaan. Data 1 juta calon penerima BSU ini dari estimasi 8,7 juta pekerja yang akan menerima BSU. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebutkan nantinya data ini akan dicek pihaknya untuk memastikan kesesuaian format data untuk menghindari duplikasi data. Pemeriksaan ini berupa kesesuaian nomor rekening, nomor induk kependudukan hingga pemadanan data penerima bantuan sehingga tepat sasaran. Dalam upaya penyaluran bantuan subsidi upah ini, pemerintah juga memastikan pihaknya untuk mengantisipasi dan menekan dampak negatif pandemi baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sehingga diharapkan BSU dapat membantu ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di masa PPKM level 3 dan 4. Untuk membantu ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di masa pandemi COVID-19 ini, terlebih dikarenakan adanya penurunan aktivitas masyarakat akibat pemberlakuan PPKM, pemerintah kembali menetapkan untuk memberikan bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh pada tahun 2021. Bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang lalu. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Sementara itu untuk tahun ini nantinya pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta ke pekerja dengan sejumlah persyaratan. Di mana salah satu syaratnya terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan mempunyai upah paling banyak 3,5 juta rupiah per bulan hingga pekerja yang berada di wilayah PPKM 3 dan 4 khususnya di sektor industri barang konsumsi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, pengamat ekonomi menilai insentif yang diberikan pemerintah berupa subsidi upah kepada pekerja dikhawatirkan belum efektif dan tidak tepat sasaran. Pasalnya subsidi upah yang hanya diberikan bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya tidak adil bagi pekerja yang perusahaannya tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ekonom Indef Abra Talatov meminta Kementerian Ketenagakerjaan sangat selektif dalam memverifikasi data pekerja yang dijadwalkan menerima subsidi upah sebesar 1 juta rupiah yang diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Abra mendesak Kemnaker juga memikirkan insentif bagi pekerja informal yang selama ini banyak tidak terjangkau bantuan. Indef berharap bantuan subsidi upah bisa menjangkau hingga pekerja yang terkena PHK dan bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Mengenai bantuan subsidi upah, ini kita dukung, ini bagus karena memberikan bantuan juga buat pekerja formal. Ya walaupun kita melihat ini tentu masih sangat minim karena yang menerima hanya 8,8 juta penerima, di mana yang menerima pun adalah pekerja sektor formal yang perusahaannya mendaftarkan BPJS Tenaga-Kerja. Artinya tentu masih banyak pekerja-pekerja di sektor formal yang perusahaannya tidak mendaftarkan. Nah ini saya pikir Kemenaker juga perlu terbuka. Kira-kira berapa persen sih perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Tenaga-Kerja dan bagaimana nasib pekerja di perusahaan tadi? Bagaimana cara pemerintah mengintervensi memberikan bantuan kepada mereka? Di sisi lain, pemirsa, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mendesak pemerintah segera membayar utang kepada perhotelan
yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. PHRI menyebut industri perhotelan semakin tercekik dan mendapat petaka baru sebagai dampak dari tidak dibayarnya utang selama 7 bulan terakhir. Ketua Departemen Hotel Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Novel Salehilabi mendesak pemerintah segera membayar utang senilai 196 miliar rupiah kepada 24 hotel yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 serta fasilitas inap bagi tenaga kesehatan. PHRI menyebut sikap pemerintah yang menunda membayar membuat petaka baru bagi pengusaha hotel. Untuk itu, Ketua PHRI ini dengan tegas mengatakan pengusaha hotel sudah tidak kuat lagi menutup biaya operasional yang banyak. Apalagi penundaan pembayaran hotel tersebut memberi efek domino, bukan hanya pengusaha hotel yang tercekik, namun pekerja terancam di PHK dan pelaku UMKM pun terancam runtuh. Saya selaku pengurus PHRI Pusat mendorong pemerintah untuk segera membayar pelaku usaha karena dampaknya cukup besar. Dampaknya itu menambah pengangguran. Banyak hotel-hotel sekarang yang sudah menutup operasionalnya. Pekerjanya menjadi pengangguran. Pelaku usaha UMKM yang dihutangkan, mereka usahanya runtuh karena tidak cukup modalnya karena dihutangkan oleh pelaku usaha hotel. Pelaku usaha hotel tidak bisa membayar karena dihutangkan oleh pemerintah. Ini efek domino yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu, PHRI meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab dalam membayar utang sewa hotel isoman. Dirinya mendesak secepatnya utang dibayar agar di masa PPKM level 4 yang kegiatan di perhotelan sangat terbatas, hotel masih mampu bertahan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iDaction. Pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi seputar peluang besar ekonomi digital di tahun ini. News Screen akan segera kembali. Waluyo